I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know they come strapped. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi Akidah Akhlak kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah tentang indahnya kalimat thayyibah Assalamualaikum. Nah, sebelum kita memulai pemaparan materi pada hari ini, alangkah baiknya saya sendiri akan memperkenalkan identitas saya, yaitu saya perkenalkan nama saya Imas Maulidiah, NIM saya 12101222, saya mahasiswi IAIN Pontianak, Prodi PAI semester 4. Nah, langsung saja kita lanjut ke materi pertama, yaitu tentang ayo mengucapkan salam. Kalimat salam dalam ajaran Islam sudah sangat kita kenal. Di mana saja dan kapan saja kita menyaksikan orang mengucapkan salam dan menjawab salam. Jadi, setiap hari pasti kita ada mendengar entah itu orang mengucapkan salam ataupun orang menjawab salam pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, adapun lafal salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini lafal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mengandung arti semoga keselamatan dan kasih sayang Allah serta kebaikan terlimpah kepada kalian. Jadi makna atau arti dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaitu semoga keselamatan dan kasih sayang Allah itu serta kebaikan Allah terlimpah kepada kalian. Jadi kalau kita mengucapkan salam terhadap sesama muslim itu sama saja kita mendoakan mereka. Secara bahasa di sini salam yaitu keselamatan, kedamaian, ketentraman, dan keamanan. Nah, oleh karena itu dianjurkan untuk menjawab salam yang lengkap walaupun teman yang memberikan salam itu tidak lengkap. Menjawab salam secara lengkap itu merupakan kewajiban dan penghormatan kepada teman yang memberikan salam. Jadi, di sini di materi ini kita dianjurkan untuk menjawab salam secara lengkap ataupun memberikan salam secara lengkap kepada sesama. Nah, ketika kita menjawab ataupun mengucapkan salam secara lengkap itu salah satu tanda hormat kita kepada teman. Jadi salam itu juga kita harus mengucapkannya secara lengkap. Alangkah baiknya. Jadi kan biasanya kalau kita dengar orang-orang biasanya yaitu dengan Assalamualaikum saja gitu. Jadi kalau di sini alangkah baiknya dilengkapkan lagi lafal salamnya itu, yaitu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jauh lebih baik daripada kita mengucapkan Assalamualaikum. Baik juga sebenarnya, cuman peningkatan baiknya itu lebih tinggi pelafalan secara lengkap. Nah, selanjutnya di sini ada ayat tentang mengucapkan salam. Di sini Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi di sini di Quran surah An-Nisa ayat 86 ini kita dianjurkan untuk menghormati orang yang memberikan salam terhadap kita.
Jadi apabila ada orang memberikan salam terhadap kita, alangkah baiknya kita jawab salam tersebut secara lengkap. Itu jauh lebih baik. Atau balaslah salam tersebut yang sepadan. Intinya ketika ada orang memberikan salam terhadap kita, jangan kita tidak menjawab. Selama ada orang assalamualaikum terus kita tidak menjawab apa-apa. Jangan, karena itu termasuk dosa. Karena hukum menjawab salam itu yaitu wajib. Jadi kalau apabila kita ada orang terus mengucapkan salam terhadap kita, alangkah baiknya kita jawab salam tersebut secara lengkap. Karena itu salah satu tanda penghormatan kita terhadap orang tersebut atau orang yang memberikan salam tersebut. Atau jawab kalau selama emang susah untuk menjawab dengan secara lengkap, nggak apa-apa. Kita jawab secara sesuai dengan orang mengucapkan salam. Seumpama orang yang mengucapkan salam tersebut hanya lafal assalamualaikum saja, kita jawabnya waalaikumsalam juga nggak apa-apa. Itu salah satu tanda. Cuman alangkah baiknya kita menjawab salam dari seseorang itu secara lengkap. Karena di sini salam juga itu bukan hanya ucapan biasa, bukan hanya ciri khas kita seorang muslim, bukan hanya omongan kosong saja. Jadi salam di sini juga mengandung doa. Kita memberikan salam terhadap orang lain itu sama saja kita memberikan doa kepada orang tersebut ataupun kawan kita itu sendiri. Di sini terus bagaimana hukumnya mengucapkan salam itu? Jadi hukum memberikan salam dengan hukum menjawab salam itu berbeda. Beda hukum. Kalau hukum hukum mengucapkan salam itu sunnah. Jadi kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau kita mengucapkan salam itu mendapatkan pahala. Nah, itu kalau mengucapkan salam yaitu sunnah. Tapi kalau kita menjawab salam itu bagaimana hukumnya? Apakah sunnah juga? Tidak. Menjawab salam yang diberikan oleh orang lain terhadap kita itu wajib. Jadi kita wajib membalas atau wajib membalas salam dari orang tersebut. Jadi bukan sunnah. Kalau sunnah ketika kita mau mengucapkan terlebih dahulu kepada orang itu. Tapi kalau kita yang menerima salam dari orang lain, maka kita wajib untuk membalas salam tersebut. Nah, tadi di ayat Quran Surah An-Nisa tersebut, alangkah baiknya juga ketika kita membalas salam, balaslah salam tersebut dengan lengkap dan baik. Gitu. Jadi hukum antara mengucapkan salam sama membalas salam itu berbeda. Hukum mengucapkan salam itu sunnah, sedangkan hukum membalas salam itu wajib. Nah, selanjutnya di sini ada waktu mengucapkan salam. Di sini di buku Akidah Akhlak kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah ini terdapat 4 waktu mengucapkan salam. Yang pertama, setiap kali bertemu. Jadi kalau apabila kita bertemu dengan orang lain, kita bertemu dengan keluarga kita, kita bertemu dengan kawan kita, maka dianjurkan untuk mengucapkan salam. Contoh, biasanya kalau hari lebaran biasanya itu yang kita jarang sekali pergi ke rumahnya, jadi pergi karena suasana lebaran tersebut. Jadi sebelum kita bertemu dengan keluarga yang jarang kita temui, alangkah baiknya kita mengucapkan salam. Bukan hanya yang jauh, yang dekat juga mungkin kalau di Indonesia kan kayak ada lebaran hari pertama, hari kedua, dan hari selanjutnya itu ketika kita bermain atau bersilaturahmi ke rumah-rumah keluarga kita, sebelum masuk atau sebelum bertemu, nah kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Terus yang B, bertamu ke rumah teman. Itu tadi. Ketika kita bertamu ke rumah teman, bertamu ke rumah keluarga kita, ataupun orang
yang mengundang kita, seumpamanya, nah itu dianjurkan untuk mengucapkan salam. Bahkan setiap kita masuk ke rumah kita sendiri saja, apabila kita dari luar, entah ada agenda-agenda apapun itu, ketika kita masuk ke rumah kita, mau masuk ke rumah kita, alangkah baiknya kita mengucapkan salam terlebih dahulu untuk orang-orang yang ada di rumah kita tersebut. Karena ya itu tadi sudah saya jelaskan bahwa kita mengucapkan doa itu mengandung juga doa, termasuk memberikan doa juga kepada orang tersebut. Nah, terus yang C, memulai pertemuan, ceramah atau pidato. Nah, ini sudah sering kita dengar. Entah itu kita pergi kajian langsung ataupun kita dengar di media sosial, entah itu di YouTube biasanya ataupun di Instagram. Nah, pasti sebelum para kiai atau para ustadz memulai ceramahnya, beliau juga pasti mengawali penceramahan mereka tersebut dengan ucapan salam dulu. Saya sendiri belum pernah menemui orang atau ustadz yang akan menyampaikan ceramahnya langsung ke topik pembahasan. Pasti ada ucapan salam dulu di awal pertemuan. Terus yang keempat ada berpisah setelah bertemu. Jadi seumpama tadi kembali ke contoh yang tadi kayak seumpama lebaran, kita lebaran ke rumah keluarga. Nah, ketika kita mau pulang ke rumah kita, kita berpisah setelah bertemu nih. Nah, dianjurkan untuk mengucapkan salam juga. Bukan hanya kita bertemu, terus pulangnya langsung pulang saja tanpa mengucapkan salam, itu tidak. Jadi pas kita bertemu mengucapkan salam, dan ketika kita berpisah juga dianjurkan untuk mengucapkan salam. Terus selanjutnya ada keutamaan mengucapkan salam. Di sini ada 4 keutamaan mengucapkan salam. Yang pertama yaitu merupakan sapaan resmi para malaikat, para nabi, dan penghuni surga. Ternyata para malaikat, para nabi, dan para penghuni surga juga melakukan hal ini, dan mengucapkan kalimat thayyibah assalamualaikum ini. Jadi itu sapaan sehari-hari para malaikat, para rasul, para penghuni surga ketika bertemu. Nah, itu salah satu doa terhadap kita juga, semoga kelak Allah mengizinkan kita sebagai penghuni surganya Allah. Jadi alangkah baiknya kita dari sekarang kita lakukan perbuatan mengucapkan salam di sehari-hari kita. Kita mulai dari sekarang, ketika kita bertemu, ketika kita mau berpisah setelah bertemu, itu dianjurkan untuk alangkah baiknya untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Terus yang kedua, sebagai sarana untuk mengikat persaudaraan. Jadi ucapan salam juga itu salah satu cara untuk bisa mengikat atau memperkuat persaudaraan kita sesama muslim atau kepada orang lain. Yang ketiga yaitu memperkuat jalan silaturahmi di antara kita dan menumbuhkan rasa saling mencintai. Jadi yaitu ucapan salam juga itu bisa memperkuat silaturahmi kita dan menambahkan rasa saling mencintai terhadap sesama dengan adanya ucapan salam tersebut. Terus yang keempat ataupun yang terakhir yaitu mendapatkan pahala karena termasuk perbuatan terpuji. Jadi mengucapkan salam juga termasuk akhlak terpuji, akhlak yang baik, perilaku yang baik. Jadi alangkah baiknya kita mulai dari sekarang untuk mengucapkan atau menjawab salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kalau ada kesalahan kata, mohon maaf. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where it at? Bitches on my line, and you know